pagi Bu Nades, apa kabar? Selamat pagi Bu, kabar baik? Sehat ya Bu ya? Sehat, syukur kepada Tuhan. Baik Bu Nades, kemarin kita sudah sedikit berbincang-bincang tentang proses coachingnya di hari ini, dan kita sudah sampaikan bahwa hari ini saya sebagai observer atau supervisor dalam proses coachingnya Ibu. Nah, sebelum menjalankan peran saya sebagai supervisor ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam proses observasi saya ini. Apakah sudah siap Bu? Bu, siap. Silakan. Baiklah. Jadi dalam proses coachingnya Ibu nanti dengan coachingnya Ibu, saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya Ibu. Dan tentu saja saya sudah bisa mengira bahwa Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentu saja dalam pengajuan pertanyaan berbobot itu bisa dilakukan dengan teknik bahasa. Saya juga berharap dalam proses coaching nanti Ibu dapat menggunakan alur-cerita sehingga dalam Ibu dapat menggali potensi-potensi secara maksimal dari coachingnya ini. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses coachingnya Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya mengerti Bu. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Iya. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching sebentar? Untuk percakapan coaching sebentar yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran secara penuh dan mendengarkan dengan aktif. Oke. Baiklah, kenapa Ibu memilih kedua kompetensi ini, atau apakah ada kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini memang dua-duanya ini saya ambil, saya mau kembangkan, namun yang secara spesifik akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan aktif nantinya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Berna, jadi itu harapan Ibu. Jadi apa yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menerapkan alur-cerita secara berurutan sehingga dapat menggali informasi-informasi atau ide-ide dari coaching yang dapat menuntunnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh ya, gitu ya. Baik Bu, untuk persiapan observasi proses coaching, hanya ini saja yang perlu saya ketahui dari Ibu atau yang kita bicarakan. Tapi nanti setelah kegiatan coaching atau percakapan dengan coachingnya Ibu sebentar sudah selesai, kita akan bertemu kembali, kita akan berbincang kembali terkait dengan kejadian atau kegiatan setelah pada saat proses coachingnya atau setelah proses coachingnya nanti. Baik, siap ya? Oke, selamat melaksanakan percakapan coaching dan coachingnya Ibu. Sampai dulu. Oke, salam. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu? Ibu, hanya saja saya memiliki sedikit masalah Bu. Salah. Apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sedikit Ibu. Oh, tentu saja, kebetulan saat ini saya sedang kosong. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita berbincang kita sore ini? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin Ibu bisa membantu saya agar dapat menemukan gambaran apa yang saya perlukan. Masalah apa yang Ibu ingin sampaikan? Begini Ibu, ada satu siswa saya, bila dia masuk ke dalam kelas, dia tidak ada semangat. Terus bahkan tugas pun dia tidak mau kerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Baik, permasalahan Ibu ini
siswa yang kurang bersemangat dalam belajar dan jarang mengumpulkan tugas ya Bu? Ya, ya, benar sekali. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Ya, sudah Ibu, saya sudah memanggil anak tersebut menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran yang saya ajarkan. Lalu pengamatan Ibu ini? Mengapa anak tersebut tidak suka dengan pelajaran ini? Jadi begini, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran matematika karena terlalu banyak rumus itu, sehingga membuat dia tidak mengikuti pelajaran saya. Dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Anak ini tidak suka matematika karena rumusnya terlalu banyak ya Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Jadi saya tentu mengharapkan murid yang dapat menyukai pelajaran matematika sehingga dapat bersemangat mengikuti pelajaran saya sama seperti murid-murid yang lain. Ibu berharap agar anak menyukai pelajaran matematika. Dengan demikian pastinya ia akan bersemangat dalam pelajaran matematika ya. Nah, kalau kita beri nilai nih dari semangat anak mengikuti pelajaran matematika, misalnya kita beri angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira anak tersebut berada pada posisi nilai berapa? Dari pengamatan saya, anak tersebut berada pada posisi nilai 5 ya. Nilai 5 ya? Iya. Harapan Ibu berapa? Posisi nilai berapa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Ya, saya tentu mengharapkan murid tersebut berada pada posisi 8 sama seperti murid-murid yang lain begitu. Kalau begitu, apa yang Ibu dapat lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid tersebut, terutama pada pelajaran matematika yang tadinya dia tidak sukai? Iya. Jadi berdasarkan pengamatan saya Ibu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak mungkin kurang semangat mengikuti pelajaran yang saya berikan. Terus saya juga tidak melakukan menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Terus banyak ice breaking, memilih media pembelajaran menarik agar siswa berminat bersama belajar bersama saya. Baik Bu, kira-kira apakah ada metode yang pernah Ibu terapkan yang berhasil di dalam kelas? Oh iya, jadi metode yang pernah saya terapkan sehingga berhasil di dalam kelas itu ada menghafal rumus matematika menggunakan lagu. Jadi irama untuk lagu tersebut saya ajarkan irama yang viral begitu, sehingga mereka cepat menghafalnya. Jadi lagu tersebut kita ganti dengan rumusan matematika terus hasilnya semua siswa terlibat berhasil menghafal rumus itu dengan baik. Luar biasa sekali ya Bu, saya rasa menyenangkan belajar sambil bernyanyi. Dan untuk anak-anak tingkat SD pastinya sangat menyenangkan. Iya. Selanjutnya, langkah apa yang Ibu tempuh untuk memenuhi harapan Ibu berkaitan dengan murid yang tadi kurang bersemangat? Kemudian bagaimana caranya agar dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya serta mengumpulkannya, Bu? Jadi yang saya lakukan, saya akan mungkin menerapkan metode yang bervariasi dan juga mungkin diselingi juga dengan ice breaking yang menarik, serta saya nanti mengupload informasi terkait cara mengajukan yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi segi saya sendiri sebagai guru. Kemudian mungkin saya perlu mengingatkan semua murid tentang pentingnya mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkannya sebagai acuan dalam menumbuh pemahaman matematika. Metode bervariasi, ice breaking, update informasi, kemudian mengingatkan pentingnya mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ini langkah-langkah Ibu ya. Iya. Kira-kira kapan rencana ini Ibu laksanakan? Ya, mungkin secepatnya Ibu ya. Mungkin dalam minggu ini bisa saya lakukan. Oke, komitmen seperti apa agar rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dengan terus-menerus mengupdate informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Luar biasa sekali Bu. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu.
Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita siang ini? Perasaan saya sudah lega dan saya senang sekali. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya sehingga saya bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang. Saya juga sangat senang Ibu bisa membantu Ibu. Semoga kita tetap terus saling berbagi dan semoga rencana yang Ibu akan laksanakan ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu. Oke, kita akhiri perbincangan kita ya Bu. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Oke, Berna, bagaimana perasaan Ibu setelah mengcoaching Bu Rini tadi? Saya sangat senang Ibu karena sudah membantu Ibu ini menemukan solusi dari permasalahannya berkaitan dengan anak didiknya yang kurang bersemangat dalam pelajaran matematika. Ibu ini sudah menemukan solusinya. Ya, tadi pada saat proses coaching juga saya sudah amati Ibu telah menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu ada kemitraan di sana, proses kreatifnya, dan juga Ibu telah mulai menggali potensi-potensi yang ada pada coaching ini. Nah, kemudian di kompetensi Ibu tadi saya perhatikan Ibu sudah mengembangkan kompetensi Ibu yaitu presence atau kehadiran penuh. Ibu benar-benar fokus dengan coachingnya, terus Ibu benar-benar mendengar secara aktif bagaimana coaching menyampaikan undang-undangnya tadi, dan juga saya sudah mengamati bahwa Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memantik atau bisa memancing jawaban-jawaban dari coaching yang menurut saya itu semua sudah menggunakan teknik rasa dan juga proses coaching tadi sudah sangat bagus karena sudah menggunakan alur ceritanya. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kalau misalnya dengan waktu Ibu masih mendapat kesempatan untuk meng-coaching teman-teman kerja yang lainnya? Oke Bu, tadi yang saya kembangkan memang tadi adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan dengan begitu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan saya mungkin belum begitu maksimal, sehingga untuk kegiatan coaching atau percakapan coaching selanjutnya itu yang akan saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Dengan pastinya dengan menggunakan teknik rasa, kemudian mengikuti alur kita. Baik Ibu, semoga kedepannya pada saat proses kerja berikutnya Ibu lebih baik lagi dalam percakapannya, dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, teknik rasa Ibu sudah mulai gunakan, alur kita sudah mulai dipergunakan juga. Hanya saran saya semoga teknik-teknik alur-alur dalam proses perbincangan yang seperti kita sebut sebagai coaching ini tetap dipertahankan dalam proses selanjutnya nanti Bu ya. Terima kasih Bu untuk penguatan-penguatannya. Ya, ini sangat membantu saya juga untuk nantinya saya bisa mengembangkan potensi saya, belajar lagi, termasuk mungkin belajar dari Ibu mungkin ya, agar saya bisa melaksanakan perjalanan coaching yang lebih baik. Baik Ibu, saya siap dan kita akan belajar bersama-sama. Saya juga dalam proses belajar juga. Oke Ibu, jadi perbincangan kita saat kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang dulu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.